Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furina Nisa akan menjelaskan tentang cara menutup akad atau kontrak asuransi. Akad dalam bahasa Arab, akad yang berarti membangun atau mendirikan, memegang perjanjian, percampuran, atau menyatukan. Bisa juga berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat. Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan. Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut. Polis merupakan dokumen yang dimiliki oleh setiap nasabah asuransi. Dokumen ini menjadi bukti keikutsertaan seseorang atas asuransi pada suatu perusahaan asuransi. Seorang nasabah asuransi berhak untuk menutup polis sewaktu-waktu. Penutupan polis itu sendiri didorong oleh beberapa faktor, seperti ketidakmampuan ekonomi, memiliki pengeluaran mendadak yang urgent, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan asuransi. Seorang nasabah yang memutuskan untuk menutup polis asuransi tidak akan mendapatkan kembali premi yang pernah dibayar. Akan tetapi hal ini berlaku lain jika nasabah tersebut membatalkan polis sesuai waktu yang sudah disepakati. Ingin menutup asuransi Anda, berikut cara-caranya. Yang pertama, menutup polis melalui agen asuransi. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menutup polis asuransi adalah melalui agen. Biasanya para agen tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih terhadap perusahaan asuransi yang Anda pilih. Lakukan konsultasi pada agen tersebut dan ikuti arahan untuk menutup polis asuransi. Yang kedua, polis asuransi melalui kantor cabang. Biasanya perusahaan asuransi kesehatan memiliki banyak kantor cabang di berbagai daerah. Anda bisa memanfaatkan ini untuk berkonsultasi lebih banyak lagi jika ingin menutup polis asuransi. Di kantor cabang sendiri, nasabah bisa mengecek saldo asuransinya selama ini. 3. Menutup polis asuransi melalui customer service. Cara menutup polis asuransi bisa melalui customer service. Anda bisa menghubungi langsung customer service perusahaan asuransi untuk mendapatkan info lebih lanjut. Setelah menghubungi customer service lewat nomor teleponnya atau email, langkah selanjutnya adalah memverifikasi data. Keempat, ada proses penutupan asuransi polis melalui kantor pusat. Cukup datang saja ke kantor pusat asuransi, lalu utarakan semua maksud dan tujuanmu. Serahkan semua berkas, persyaratan, dan tunggu semua proses dijalankan. Jika masih terdapat saldo, uang akan dikembalikan melalui transfer di nomor rekening yang dimiliki. Menutup polis dengan tidak membayar. Langkah selanjutnya untuk menutup polis adalah dengan tidak membayar asuransi. Melalui cara ini, Anda bisa menutup polis sementara. Jika kondisi finansialmu sudah stabil, bisa melanjutkan membayarnya lagi untuk menutup polis ini. Tidak perlu datang ke kantor pusat atau cabang. Kemungkinan besarnya harga yang diasuransikan. 1. Usia tertanggung. Usia tertanggung atau pihak yang ditanggung risiko finansialnya oleh perusahaan asuransi sangat menentukan harga premi sebuah produk asuransi, khususnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.
semakin muda usia tertanggung. Ketika membeli polis asuransi, kemungkinan besar harga premi asuransi yang harus dibayarkan juga lebih murah. Bahkan di beberapa perusahaan asuransi, si calon tertanggung dengan usia di bawah 30 tahun tidak diwajibkan tes kesehatan lebih dulu untuk mendapatkan perlindungan polis. Sebaliknya, semakin tua usia si tertanggung, berarti resiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi semakin besar. Ini yang menyebabkan perusahaan asuransi menetapkan premi lebih mahal. 2. Riwayat kesehatan. Perusahaan asuransi umumnya mensyaratkan tes kesehatan terlebih dulu pada calon pembeli polis asuransi sebelum menekan kontrak pertanggungan. Selain itu, saat mengisi pengajuan polis asuransi, Anda pasti akan diminta menuliskan secara jujur riwayat kesehatan pribadi, bahkan riwayat kesehatan orang tua. Mengapa perusahaan asuransi ingin mengetahui riwayat kesehatan Anda sampai detail? Tak lain karena data riwayat kesehatan tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi mereka dalam menentukan harga premi untuk polis asuransi Anda. Bagaimanapun, kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi besar kecil risiko kematian seseorang. Apabila Anda memiliki riwayat kesehatan yang buruk, misalnya pernah menderita sakit berat seperti diabetes atau hipertensi, biaya premi asuransi Anda mungkin mahal. Sebaliknya, bila Anda jarang sakit dan tidak memiliki riwayat sakit berat, harga polis asuransi mungkin bisa lebih murah. Ketika jenis pekerjaan. Faktor ketiga yang mempengaruhi mahal tidaknya premi asuransi adalah jenis pekerjaan si tertanggung. Ini karena jenis pekerjaan juga dinilai memiliki sumbangan pada besar kecil risiko kematian. Sebagai contoh, apabila Anda bekerja di sebuah bidang dengan risiko kecelakaan atau kematian cukup tinggi seperti pekerjaan di tambang minyak atau gas bumi, awak maskapai penerbangan, pilot pesawat, tenaga konstruksi, bahkan jurnalis, preminya biasanya dikenakan cukup mahal. Jadi tidak perlu terkejut ketika harga premi asuransi Anda mahal ketika profesi yang Anda jalankan saat ini termasuk dalam kategori berisiko bagi perusahaan sendiri. Perusahaan asuransi syariah dan pasar asuransi syariah. Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dalam asuransi syariah memiliki keunggulan asuransi sebagai berikut. 1. Pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 2. Transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus, underwriting, maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan
untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. 3. Pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis peserta baik secara kolektif dan individu dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang hasil investasinya merupakan milik perusahaan asuransi, kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang keempat ada kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Sedangkan di asuransi syariah, kontribusi premi tersebut sebagian menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi pemilik pemegang polis secara kolektif atau individual. Kelima, ada tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi premi yang disetorkan sebagai tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan diakumulasikan di dalam dana tabaruk yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif. Yang keenam, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu istilah selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaruk setelah ditambah recovery klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Namun dalam asuransi syariah, surplus underwriting tersebut dapat dibagikan ke dana tabaruk. Pemegang polis yang memenuhi kriteria dan perusahaan asuransi sesuai dengan persentase yang ditetapkan di dalam polis. Untuk produk asuransi syariah, saat ini yang tersedia sangat beragam dan jenisnya hampir sama dengan yang biasa Sobat Sikapi temukan di asuransi konvensional. Secara umum, produk asuransi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan harta benda. Yang kedua, produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia dan manfaat berupa hasil investasi. Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana tabaruk dan sebagian lainnya dialokasikan menjadi investasi peserta. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesilapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.